ajaran-ajaran Allah yang diturunkan kepada nabi-nabi Allah, mulai zaman Nabi Adam, Nabi Sith, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, sampai kepada Nabi Musa, Nabi Isa, dan akhirnya sampai kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Sayyidina wa Maulana Muhammad. Mereka ini ajaran yang dibawa sama, ajaran yang dibawa sama, dan ajaran mereka itu tidak keluar dari dua dimensi. Dimensi pertama, hablun minallah, yang urusannya dengan Allah, yakni vertikal, kita dengan Allah, hablun minallah. Yang kedua dimensinya dimensi hablun minan nas, horizontal, hubungan kita dengan manusia, hubungan kita dengan alam, hubungan kita dengan makhluk-makhluk lain, dengan manusia lain, hablun minan nas. Dua dimensi ini diatur oleh agama dan ajaran-ajaran sesat jalan. Seperti orang, dia produser sebuah makanan, dia produser sebuah produk, maka dia paling tahu bagaimana cara perawatannya produk ini, apa yang terbaik untuk produk ini biar awet, biar baik, dari segi meletakkannya, dari segi mencucinya, membersihkannya. Maka produser itu biasanya ketika dia menjual barang, dia sudah memberitahu cara perawatan, maintenance. Kami tuku sarung ya, sarung itu ono sing gampangan, ono sing susah. Sarung gampang ini 50.000, gampang kuwi. Tukune gampang, diumbah gampang. Celupke nang sabun, diucek balangke nang genteng garing. Niku sarung sing gampang niku. Ana sarung niku susah, manja. Wis tukune larang, gitu. Makin ngumbah iku ana aturane. Tidak boleh diucek, tidak boleh pakai sabun, tidak boleh disikat. Nanti jemurnya juga pakai tiga kunung watu ngono kayak itu. Harus pakai batu kanan kiri, ada ban berat, kasih bambu kanan, bambu atas, bambu bawah. Wah, kita mengeruti, ya, namanya sarung rodok ruwet gitu. Ya. Barangnya harganya mahal, perawatannya caranya repot dan juga berat. Kenapa begitu? Ya karena yang membuat sarung kasih peraturan. Ini sarung kalau Anda cara mencucinya sembarangan akan rusak, warnanya akan luntur. Begitu juga ini gambaran logika kecil. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia. Manusia ini kalau dibiarkan tanpa ajaran, tanpa tuntunan, maka dia akan hidup seperti binatang. Maka akan merajalela lah yang namanya ketamaan. Seperti tamaknya manusia tamak, ada yang manusia tamak, makan hak orang. Itu manusia itu kalau dibiarkan tanpa ajaran samawi, dia akan hancur dan rusak. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang baik, cara hidup yang selamat, cara hidup yang mulia, agar manusia dan jin menjadi khalifah terbaik di muka bumi ini, menjadi pengurus bumi ini dengan baik, menjadi pengurus kehidupan ini dengan baik. Sebagaimana Allah berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Saudara, ajaran-ajaran para nabi ada
dimensi hablun minallah, hubungannya dengan Allah. Apa itu? Keimanan, sholat 5 waktu, zakat, puasa, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Ini namanya vertikal, hablun minallah. Kedua, hablun minan nas, hubungannya dengan manusia. Engkau hidup di rumah tangga, beraktivitas, ada korelasinya dengan orang tua. Nah, bagaimana hubungan kita dengan orang tua? Engkau hidup di rumah tangga, bagi yang sudah punya pasangan, engkau punya interaksi dengan istri atau suami. Engkau hidup di muka bumi ini, ada interaksi dengan pihak-pihak lain. Ada tetangga, ada guru, ada teman bisnis, ada masyarakat umum. Ini hablun minan nas. Bagaimana kita menjalani hidup ini dengan 2 dimensi ini secara baik? Maka tidak lain kita harus mengikuti ajaran Nabi kita Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Manusia di dalam hal ini ada 3 macam, Pak. Sayyiduna Al-Imam Al-Habib Zain membagi manusia itu 3 macam. Macam pertama, ini yang paling the best. Hablun minallah, bagus. Hablun minan nas, bagus. Oh, ini yang the best. Ya, ini very very excellent. Ya, wong yang paling wapi ini. Hablun minallah sae. Hablun minan nas nggih sae. Salate disiplin waktu. Khusyuknya juga dapat. Puasanya bagus. Ramadan kemarin khatam Quran 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Tarawih bagus. Al-Quran bagus. Zakat bagus. Masya Allah. Ni'mal abdu innahu awwab. Inilah orang-orang yang dipuji Allah. Orang-orang yang selalu vertikalnya kepada Allah baik. Selalu sholat baik. Kalau ibadah baik, zikir baik, khusyuknya pun kelihatan, ikhlasnya pun kelihatan. Begitu juga dia kepada manusia, kepada istri baik, kepada anak baik, kepada saudara memenuhi hak-hak mereka, kepada tetangga memberikan hak-hak mereka, kepada teman, sahabat. Masya Allah, indah luar biasa. Inilah yang disebut al-insanul kamil, manusia sempurna. Siapa beliau? Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Rasulullah disebut sebagai insan kamil, manusia paripurna. Tahu nggak kenapa Kanjeng Nabi dikasih nama insan kamil, manusia paripurna? Kenapa? Jawabannya tadi, karena Rasulullah itu menyempurnakan hak-hak Allah. Nabi kalau sholat khusyuk, tapi singkat. Niki mawon wis angel dicontohi. Ono imam khusyuk tapi suwine pol. Ono iku. Itu sampai sing makmum dong grundel. Imam kira ngerti makmum, was angel iki. Itu sampai oglek-aglik Pak dengkulku iki. Kapok makmum nang kono wong. Ono sing cepet tapi gak khusyuk blas. Akeh nak kuwi. Ya. Kathah niku. Jadi ada orang itu kepada Allah bagus, kepada manusia bagus. Yang paling sempurna Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad.
Rasulullah kalau sholat itu cepat tapi sempurna. Qala Sayyiduna Anas, ma sallaitu salatan atamma wala akhaffa min salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ma ra'aitu ahadan ma ra'aitu salatan akhaffa wala atamma min salati Rasulillah. Aku tidak pernah melihat salat yang cepat, ringan tapi sempurna seperti salatnya Nabi. Jadi Kanjeng Nabi itu salat cepat tapi sempurna. Angel itu. Kita kan cepatnya dapat. Khususnya, wah mbah ora ngerti aku. Ya kan? Cepatnya dapat, tapi rasa khusyuknya nggak dapat, sempurnanya nggak dapat. Kalau beliau memang sudah istimewa, cepat dan sempurna. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah, beliau rasa takutnya kepada Allah paling tinggi Rasulullah itu, ya, sampai dikatakan Rasulullah itu ketika tidur, Siti Aisyah mendengar suara gemuruh di dada beliau itu seperti dandang yang digodok air di dalamnya dan sedang umup. Dandang apa dandang itu? Coron itu apa? Bejana, panci. Ya. Ada panci diisi air, digodok sampai airnya mulai umup, bersuara kan? Atau itu di dada Nabi, kalau beliau sare terdengar suara begitu. Maka Siti Aisyah pernah tanya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar di dadamu ada suara gemuruh seperti air mendidih. Apa itu ya Rasulullah? Kata Sayyidina Nabi, ya Aisyah, tanamu ainaya wa la yanamu qalbi. Wahai Aisyah, istriku, mataku tidur tapi hatiku enggak pernah tidur. Dia selalu zikir kepada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Niki. Saking zikir mendarah daging di dalam diri beliau, sampai setiap saat beliau berzikir kepada Allah. Bahkan kondisi tidur pun hatinya berzikir. Itu Nabi. Ya, itu Nabi. Awake dhewe padha iki, padha iki. Itu kalau Nabi itu pada saat tidur berzikir, kita pada saat berzikir nah tidur gitu. Iku meh padha ning beda, meh padha ning beda niku. Kanjeng Nabi niku sare mawon zikir. Awak-awak iki apa? Zikir mawon sare. Alhamdulillah gitu. Masya Allah gitu. Tapi proses mencapai begitu itu ada tahapan-tahapannya. Maka orang itu perbanyak berzikir, ya, dari mulai zikir-zikir yang resmi habis sholat. Jangan kita sedikit berzikir, Pak. Jangan kita jarang berzikir, Pak. Orang yang jarang ingat Allah, orang yang jarang berzikir kepada Allah itu hatinya keras, air matanya beku. Fa idza jamudat ainaka wa qasa qalbuka, kalau matamu sudah beku nggak pernah nangis kepada Allah, dan kalau hatimu sudah keras nggak pernah merasa ingin dekat dengan Allah, fa anta khasirun, maka engkau adalah orang yang rugi di dalam setiap detik dan setiap menit yang kau lalui. Zaman dulu kata para ulama, idza madat arba'una yauman walam yabkil qalbu walam tadma'il ainu faqad mat. Kalau hati sudah berlalu 40 hari enggak menangis kepada Allah, enggak, hatinya enggak khusyuk ke Allah, berarti hatinya sudah mati. Na'udzubillah min dzalik. Mayyit 40 hari. Ya. Mulane kiai-kiai zaman riyen niku nek pengajian orang punjo saka 40 dina.
setiap minimal niku 40 dina pisan ngaji supaya atine mboten mati. Mulane wong kiai-kiai zaman kuno niku ana pengajian gampangane wong lapanan. Ngerti lapanan sampean? Wong Aceh ora ngerti, wong Aceh. Ya ta? Santri-santri Aceh Bangka, lapanan ki apa? Engko krungu lalapan gitu. Ya ta? Lapanan itu hitungan hari Jawa 35 hari itu lapanan. Niki napa niki? Selapan. Nah, selapan. Selapan itu hitungan 35 hari sekali, puter hari itu. Nah, orang kalau Jawa itu punya titenan gitu supaya gampang niteni pengajiane nongkono Senin Leginan, nongkono Jumat Leginan. Ya, Habib Anis teng Solo niku gadah majelis Maulid asmane napa Jumat Leginan atau Habib Anis tiap malam Jumat. Sampai kalau kepingin merasakan maulidan yang enak, yang asli, malam Jumat Legi ke Solo hadir maulidan. Lapanane malam Jumat Legi. Ya, lapanan. Itu kenapa ulama-ulama zaman dulu, terutama orang Jawa, itu makanya gampangan selapanan itu. Kenapa? Karena tadi menghindari supaya nggak berlalu 40 hari tanpa nangis, tanpa hati tersentuh nasihat. Karena kalau sudah berlalu 40 hari, mata tak menangis kepada Allah, hati nggak ingat Allah, hati nggak dekat ke Allah, is dead, mati. Kalau sudah mati bahaya. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak Ibu, karena itu alhamdulillah ya, kita mendapat contoh-contoh yang mulia. Kanjeng Nabi orang yang selalu mengajak kita banyak zikir. Ada zikir habis sholat, itu resmi, muqayyad. Ada zikir pagi sore, resmi, muqayyad. Ada zikir malam, ada zikir siang, muqayyad. Itu saja diamalkan dulu. Ya. Maka rencana tahun ini Ustadz Ridwan akan membawa satu buku amalan-amalan doa pagi hari. Jadi jamaah nanti datang langsung baca doa-doa Nabi. Ya, namanya Al-Wirdul Latif, ditulis dengan bahasa Indonesia, dengan Latin dan dengan bahasa Arabnya. Supaya kita duduk setiap hari Ahad sudah baca doa Nabawi tiap hari Ahad. Siap apa siap? Siap apa siap? Siap. Siapnya kurang banter. Siap apa siap? Nah, ini kelas soto ini. Banter itu siap, nah, soto. Siap. Ya, snack. Terus ya, kita diajarkan oleh Nabi zikir-zikir yang resmi. Ada zikir ba'da salat, ada zikir dalam salat, ada zikir pagi, ada zikir petang. Ini zikir-zikir resmi. Ada lagi zikir yang tidak muqayyad, mutlak. Kapan saja engkau berzikir bagus. Kapan saja engkau berzikir, dimanapun engkau berzikir bagus, selama tidak di tempat-tempat yang dilarang. Di jalan, di rumah, lagi berdiri, lagi duduk, lagi baring, zikir. Zikir mutlak. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. Berzikir ketika berdiri, kiaman. Lagi berdiri nih, zikir. Lagi jalan, zikir, ingat Allah. Yang singkat-singkat aja. Ya, subhanallah, alhamdulillah, atau Allah, ya Allah, ya Allah. Zikir. Zikir mutlak. Kemudian ketika duduk di rumah lagi sama keluarga, nyantai-nyantai sambil zikir, ngobrol sambil zikir. Nggak bisa dengan lesan, dengan hati, zikir qalbi. Zikir ada 3 macam, ada zikir
qalbi, ada zikir qalbi wal lisan. Ada zikir lagi lisan bila qalbi. Zikir pertama zikir hati dan lisan nyambung, ada afdaluha, paling mulia. Hati zikir, lisan zikir, afdaluha. Ada nggak bisa kita lisan zikir? Orang tua atau ada lagi ketemu keluarga kita mau zikir terus, nggak bisa. Nanti kelihatan nggak merhatikan omongan orang, ya, nggak berakhlak. Oh, dijak ngomong malah ngomong dewe. Lo aku zikir nang Allah, salah. Bukan begitu. Kalau kita di hadapan orang tua, di hadapan keluarga kumpul, kita sedang ngobrol dengan orang, ya berikan perhatian yang sempurna. Hati kita ingat kepada Allah, hati kita ingat kepada Allah, sehingga tidak sampai kita itu berbuat yang haram, tidak sampai kita menerjang larangan. Itulah zikir qalbi. Ada orang zikir hati saja tanpa lisan, dapat pahala. Ada orang zikir qalbi dan lisan, oh jelas pahala. Dua, hatinya zikir, lisannya zikir, pahala jelas. Ada orang zikir lisan hati saja tanpa lisan, pahala. Yang ketiga, ada orang lisannya zikir, hatinya blank. Apakah dapat pahala? Di sini ada perbedaan ulama. Jumhur ulama mengatakan bahwa orang yang berzikir lisannya tapi tidak hadir hatinya berzikir kepada Allah enggak dapat pahala. Jumhur ulama. Karena maksud daripada zikir adalah ingat Allah. Lah kalau lisan mengucap lafaz-lafaz zikir hatinya blank, enggak ingat Allah belas, enggak dapat pahala. Tapi ada sebagian ulama kasih pendapat yang meringankan. Kalau dia memegang sesuatu seperti tasbih dan dia sudah niat berzikir, lalu dia berzikir dengan lisannya tapi hatinya blank, kan sering kita tuh megang tasbih tapi akhirnya mau coba tapi yo pikirannya mikir macam-macam, delok bal-balan gitu. Itu, wah menang lawan Korea. Takbir, Akbar. Itu. Kula niku pancen kula niku piye wonge kula niku saniki mun kula titeni. Kula niku wingi mboten ngerti nek ana bal-balan Korea lawan Indonesia. Kula mantuk pengajian jam 12 kok cek Padang donya iki. Itu. Subuh-subuh kula tangi jam 4 niku ana cerita Indonesia hebat, Bah. Menang. Ono bal-balan to lho. Iya. Wis malah HP aku gak nonton. Soalnya aku nonton bal-balan Indonesia mesti kalah. Gitu. Jadi yang malah HP gak tak tonton. Gitu. Terus wingi niku Uzbekistan. Kula janjane gak kepengin nonton. Lah kok anak kula niku nggawa HP apa tak intip tok mau 2 menit. Kalah. Kalah. Jadi kula sakniki wis ngintip lah ora usah ngintip ngono. Di sini niku kula hukume nak tak tonton mesti kalah. Jadi akhirnya kalau gak gelem nonton malah menang. Akhirnya wingi niku mbok menawa tak intip ora kalah. Tak intip 2 menit kalah. Wah ki makomku wis dhuwur iki aku ki. Makomku tambah dhuwur iki. Pokoke ngintip lah ora kena. Wis ora tak intip bar iki aku ora bakal ngintip bal-bal ini. Muga-muga tak intip juara kapan ngono. Amin Allahumma. Lha niku. Para bapak nggih. Dados tiang zikir niku nek ngangge lisane tok atine mboten eling Allah, secara jumhur ulama enggak dapat pahala. Tapi ada orang bilang sebagian ulama dapat dari niatnya berzikir, dari niatnya berzikir. Dia kan niatnya mau zikir, megang tasbih, dapat pahala dari niatnya tadi. Kembali pada tadi zikir, ketika orang sudah banyak berzikir, vertikal kepada Allah zikir, maka dia akan mendarah daging terus sampai pada tingkatan orang itu sudah kolbunya menyatu dengan Allah. Inilah orang-orang yang tadi kamil. Dia sambil memenuhi hak istrinya, sambil memenuhi hak anaknya, hatinya berzikir terus. Dia sambil berbisnis, dia sambil berdagang, dia mungkin jaga toko, dia mungkin di ladang, di sawah, mungkin dia di perkantoran sebagai camat, sebagai menteri. Dia berzikir selalu kepada Allah.
Maka kata Allah dalam Al-Quran di surat An-Nur, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Ada orang-orang hebat kata Allah, ada orang-orang yang the best kata Allah. Siapa mereka orang the best itu? Apakah yang sholat tak, gak pernah ngurusi keluarga? Oh no. Siapa orang the best itu? Apakah dia yang ngaji terus, gak pernah ngurusi tetangga, gak pernah ngurusi rukun tangga, rukun warga? No. Apakah orang yang the best di sisi Allah itu orang yang selalu di masjid, gak mau urusan, gak mau tahu urusan umat? No, bukan. Kata Allah ini, orang-orang hebat itu adalah mereka orang-orang yang mereka walaupun sibuk dengan berbagai aktivitas, mereka berdagang, mereka bertugas, mereka mengajar, mereka sebagai bisnismen, mereka sebagai negarawan, mereka sebagai pejabat, mereka sebagai santri, mereka sebagai pelajar, mereka sebagai entrepreneur. Apapun tugas kita, apapun tugasnya boleh, tapi hatinya tetap zikir. La tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Hatinya tetap zikir. Di pasar berdagang, dia maksimal, tapi hatinya zikir kepada Allah. Banyak zikir. Dia mungkin seorang istri, sibuk di dapur, sibuk dia ngurusin anak-anaknya, hatinya banyak zikir kepada Allah. Ini orang hebat kata Allah. La tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah. Bisnismen, pengusaha, petani, pejabat, tapi sholatnya terjaga. Masya Allah, dipuji oleh Allah, orang hebat ini. Sholatnya terjaga, sholatnya terjaga. Ya khafuna ya wa ita'iz zakah, zakatnya terjaga. Dia sadar bahwa ini adalah amanah Allah yang harus dikeluarkan. Ini adalah bagian orang lemah, orang fukara yang harus dikeluarkan. Dia keluarkan karena Allah. Ya khafuna yauman tataqallabu fihi al-qulubul absar. Di hatinya ada sebuah kerinduan tentang akhirat. Di hatinya ada menyala cahaya rindu surga. Orang kalau sudah rindu surga, Pak, maka mengorbankan apa saja dunia jadi ringan. Ada orang mau sedekah nih, dia ingat surga, oh Allah, keluarin dah untuk surga. Maka iman itu mendorong, semakin membaca semakin kuat, semakin mendorong. Ayyuhal ikhwanul kiram. Dan begitu seterusnya. Orang-orang yang vertikal kepada Allahnya hebat, mereka sampai pada tingkatan nggak pernah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sampai kita menuju pada tingkatan tadi ini, manusia sempurna yang kepada Allah baik, zikirnya, sholawatnya, Qur'annya, ibadahnya. Jangan sampai kita kurang dalam sisi lain, hablum minan nas kita. Jangan sampai kita kepada istri kita berbuat zalim, kepada anak kita berbuat zalim, kepada orang tua, apalagi anak berbuat orang tua, kepada kezaliman orang tua, bahaya. Kita berusaha memberikan hak mereka masing-masing di rumah kita, terutama anak kepada orang tua. Haknya paling besar orang tua. Tidak ada hak setelah haknya Allah dan Rasulullah melebihi hak orang tua atas anaknya. Maka seorang anak itu harus selalu bagaimana meningkatkan rasa berbaktinya kepada orang tua. Sudah cukup satu kisah Uwais Al-Qarni, orang yang tidak pernah jumpa Nabi gara-gara ngerawat ibunya. Uwais Al-Qarni itu, Pak, kalau mau ke Madinah ketemu Nabi, karena satu zaman dengan Nabi. Cuman sang ibu kelihatannya berat hati, ngelarang sih enggak, cuman ngomong, nek awamu lunga Madinah engko ibu karo sapa nang, bahasane ngoten niku. Bahasane ngoten. Nglarang nggih mboten. Akhirnya Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu menahan diri enggak ke Madinah demi ibunya. Wa kana Uwaisan, dan Sayyidina Uwais sudah masuk Islam di tangan sahabat Nabi yang berdakwah di Yaman. Mungkin Sayyidina Ali atau Sayyidina Mu'ad.
Karena sahabat yang diutus dari Madinah ke Yaman dakwah Sayyidina Ali dan Sayyidina Mu'adz. Uwais sudah masuk Islam. Apakah ibunya muslimah? Wallahu alam, khilaf. Ada yang bilang ibunya belum muslimah. Walaupun belum muslimah, itu Uwais Al-Qarni berbakti kepada ibunya luar biasa. Uwais sudah muslim, ibunya apakah sudah muslim atau muslimah atau belum? Khilaf. Ada yang bilang sudah muslimah, ada yang bilang belum muslimah. Ala kulli hal, intinya Uwais Al-Qarni kalau ke Madinah ketemu Nabi, beliau dapat kemuliaan memandang langsung wajah Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi dia kalahkan itu demi ibunya, maka dia ridho, dia di Gunung Koron. Nama Koron itu nama gunung, ya, Gunung Koron, maka disebutnya Al-Qarni. Tapi Rasulullah dapat berita dari langit. Allahumma sholli ala Muhammad. Kanjeng Nabi duduk di hadapan sahabat, kemudian cerita Nabi, para sahabat, di muka bumi ini ada seseorang, dia nggak terpandang di bumi, terpandang di langit. Dia tersimpan di bumi, terkenal di langit. Dia kalau doa mustajab doanya. Nanti suatu saat kalau dia datang ke sini untuk haji atau untuk ziarah, maka engkau wahai Ali, engkau wahai Umar, minta doa kepadanya. Disebut oleh Nabi Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar. Kok enggak Sayyidina Abu Bakar? Itulah Nabi itu sudah dapat bocoran-bocoran. Karena Uwais datang ke Mekah setelah Sayyidina Abu Bakar meninggal dunia. Wahai Ali, wahai Umar, kalau engkau menemui Uwais, minta doa dari dia, karena dia doanya mustajab. Masya Allah. Kalau kepingin jadi orang yang doanya mustajab, kepingin jadi orang yang dapat pahala jihad tanpa repot, kepingin jadi orang yang punya pahala majlis ta'lim setiap saat tanpa repot, kepingin jadi orang yang di surganya bersama Nabi, berbakti duduk sama orang tua. Masya Allah. Itu Pak, banyak orang-orang keramat Pak, gara-gara melayani ibunya. Ya, dulu ditempel di Kemusu Jogja nggih, apa putih? Tempel niku boleh lali. Betul Jogja nggih. Kemusu. Itu dulu ada seorang Habib namanya Habib Ahmad Bafaqih, Kemusu, terkenal itu. Kulo alit, umur kulo gitu umur 5 tahun. Ya, 86 kira-kira saya diajak orang tua saya, masih kecil, umur saya masih umur ya 8 tahun mungkin. Numpak L300, iling kulo. L300 rombongan saking Purwodadi oleh masyarakat rombongan. L300 niku L300 zaman dhisik koyo Alphard lho, Pak. L300 ki Alphard zaman itu. 86 itu berangkat sampai di Kemusu itu, kula seiling, kula kan tengah jenggalin abah kula niku. Habib Ahmad tuh nemui tamu itu, tiap orang punya hajat, yang kepengen jodoh, yang kepengen dagangan maju, wes disebul tok. Orang dongo-dongo kesuwen. Lagi sing antri wong atusan, wong ewon. Luar biasa, kabul. Semua orang punya hajat dijadikan kabul oleh Allah berkahnya orang ini. Saya tanya, setelah saya besar, saya tanya, itu Habib Ahmad waktu saya kecil tuh, Bah, saya kan diajak abah ke sana, itu keramatnya luar biasa, itu apa? Dia bilang sama abah saya, keramatnya Habib Ahmad itu dari berkahnya dia ngurusi ibunya diurusi luar biasa. Begitu Pak. Ya, orang tua ini cimat. Ya ibu ya bapak sama. Ya. Jadi ojo dibeda-bedake. Berarti ibu lebih keramat daripada bapak, sama. Bapak ibu sama. Ya, orang tua itu sama haknya, besarnya sama. Ya, terus di Jakarta ada dulu juga ulama besar namanya di Cipayung namanya Habib Umar bin Hud. Habib Umar bin Hud itu sampai Raja Brunei itu kalau depannya Habib Umar, seperti santri. Ya, itu dibeliin di Cipayung istana sama Raja Brunei itu Habib Umar bin Hud. Keramat. Tadi mandi, bahasanya ngomong ngendi kok mandi.
Kalau kita lihat sejarahnya itu, Habib Umar bin Khattab itu punya saudara kalau nggak salah 6 atau 5. Ada yang kakaknya ke Saudi, ada yang kakaknya kemana. Yang duduk sampai ibunya sedo adalah Habib Umar bin Khattab. Ada tawaran kerja, dapat gaji segini, ada uang. Semua ditinggal demi melayani ibunya. Masya Allah. Ya, ini Bapak Ibu, ya, anak-anak nih ya, santri-santri harus betul-betul meningkatkan rasa ta'zimnya, pengagungannya kepada orang tua. Ini hak paling besar. Ya, Bapak Ibu sama, ya, karena dulu katanya ada hadis Nabi, ummuka, ibumu. Berarti kan ibu lebih penting. Itu sebenarnya hadisnya ada kisahnya. Ini orang datang karena dia itu melebihkan ayahnya daripada ibunya. Yang datang ini dia punya kondisi, dia sama ayahnya bagus, sama ibunya nggak bagus. Biasanya cah lanang ngono kuwi, cah lanang niku biasanya nek wis gedhe niku to, ya to, anak-anak niku udah besar biasanya lebih dekat ke ayahnya. Waktu masih bayi sama ibunya, waktu dia masih bayi lah, masih disusuin, masih dimandi itu ibunya. Kalau udah besar sama bapaknya. Kenapa? Fulus. Yang bisa ngasih fulus banyak siapa? Bapak. Nanti kalau minta yang gede-gede, bapak. Ini kadang-kadang anak tuh itu harus dipahamkan. Jangan beda-bedain, ayah, ibu sama, haknya sama, ya, tugasnya sama, kemuliaannya sama. Saudara-saudara, ya, maka alhamdulillah Indonesia dengan segala ya perjuangan dan segala tugas yang berat, budaya-budaya kayak mudik itu memang ya bagus karena niatnya baik. Orang itu pulang direwang-rewangi, ada yang naik motor, ada yang macem-macem lah. Itu kepingin ketemu orang tua, Masya Allah. Itu kan sebetulnya niatnya baik, hanya ditata aja bagaimana lebih bagus, lebih aman, lebih selamat, ya. Karena kita mendengar banyak kecelakaan kemarin di saat-saat mudik itu kita terenyuh, ya. Maka kita doakan mereka yang pulang demi nyenengin orang tuanya, yang sedo, mudah-mudahan Allah terima ruh mereka, Allah ampuni dosa-dosa mereka, ditulis berbakti kepada orang tua. Amin Allahumma amin ya rabbal. Bapak Ibu, kemudian ada hak-hak yang lainnya, hak kepada istri, hak suami kepada istri, hak istri kepada suami, dan seterusnya. Ini semua perlu kita jalankan dengan baik. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau ditanya oleh seseorang tentang istrinya, ya Rasulullah, bagaimana istrimu? Apa kata Nabi? Wallahi ma alimtu minha illa khaira. Sampai bersumpah Nabi, demi Allah, aku tidak melihat dari istriku kecuali kebaikan. Tuh, ya, jangan suka suami jelek-jelekin istri kepada perempuan lain. Ini termasuk golongan dulu koplo gitu, ya. Angger ngomong nong wong bosnya dielek-elek, ini tidak genah ini. Sebaliknya, istri jangan sampai membuka aib atau kekurangan suaminya kepada laki-laki lain. Ini ada suatu larangan. Karena itu Al-Quran membahasakan suami istri itu seperti pakaian. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Kamu, wahai laki-laki, wahai suami, adalah pakaian untuk istrimu, dan istrimu dan kalian, wahai para istri, pakaian untuk suamimu. Apa sih pakaian tuh? Pakaian tuh apa? Untuk menutupi aurat, ya kan? Menutupi aurat, ya. Maka yang bisa menutupi aurat laki-laki adalah istrinya. Jangan sampai kekurangan suami justru menjadi konsumsi umum. Nah, pemulai sing jenenge status HP, kalau paling rasanya HP tak apa gitu. Kadang-kadang istri ki sebel karo wong lanang curhat nang Allah ora ndonga ora, malah di HP. Suami koyok gombal lamoh. Dijolno ra payu,
di gua rano gone. La haula wala quwata illa billah. Ini nggak boleh ya. Insya Allah ibu-ibu sini nggak kayak gitu ya Bu ya Bu. Halo ibu. Ibu-ibu majas nih solihah, amin Allahumma. Ya, sing ngono kuwi ora wong kene wong kono lho, cedhake kene. Ya, nah, jadi ini kok harus saling, namanya pakaian menutupi aurat. Terus pakaian itu kan harus serasi antara suami istri itu, keserasian penting ya, dan serasi itu dari komunikasi yang jalan baik ya, dan punya tata cara yang sama yang baik, serasi ya. Jangan sampai yang satunya ini suaminya visinya visi wali, istrinya visi wali, ngosong iki visine gali. Wah, repot gitu ya toh? Jangan sampai, harus satu visi, serasi. Wah, masya Allah, ini solihah, ini soleh ya toh? Ini toyib, ini toyibah. Nah, serasi. Yang ketiga, indah. Pakaian itu kan keindahan ya. Jadilah sebagai istri yang indah bagi suami ya. Jangan sampai seorang istri itu, mohon maaf, dia lebih cantik ketika keluar daripada di rumah. Ono pora wong kita kok perempuan jangan sampai di luar lebih cantik, ketika mau kondangan mau ini cantiknya masya Allah. Nah, kono ngomah ya, jangan-jangan nanti mabu opo ya, saya takut ngarani nanti ibu-ibu demo nanti. Wes pokoknya ngerti dewe lah. Artinya ya, istri yang salihah itu adalah keindahan untuk suaminya. Yang kata Nabi, idza ra'aha sarrathu, kalau dipandang nyenengin. Ya, wa idza ghaba anha, kalau ditinggal pergi menjaga kehormatan dirinya dan menjaga harta suaminya. Masya Allah. Loh, niki. Terus Nabi sebagai suami kasih contoh indah ya, karena beliau sadar sebagai keindahan istrinya. Maka Siti Aisyah testimoninya kan hebat. Bagaimana sih Kanjeng Rasul di rumah, wahai Siti Aisyah? Ditanya loh, kan ngurus ya, ngurus, sahabat itu teliti. Kalau di luar kita lihat Nabi bagaimana sholatnya, gimana ini, tapi pengen tahu di rumah gimana Nabi itu. Ya Ummul Mukminin, wahai ibunda kami, Kanjeng Nabi di rumah bagaimana? Rasulullah diceritain sama Siti Aisyah, karena yakhsifun na'al, Rasulullah kadang-kadang nyemir sepatu sendiri. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa kana yarqa'u thawb, kalau sarungnya atau bajunya sobek dijahit sendiri. Allahumma sholli ala Muhammad. Siti Aisyah cerita, bukan Siti Aisyah nggak perhatian, beliau kepengen, tapi Rasulullah senang sendiri. Kana fi mihnati ahlih, beliau itu seringkali menjalankan tugas rumah tangga, membantu istrinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Wah, iki sing awake dhewe angel iki, wah angel iki. Kon nyapu ngono wis ra iso carane nyapu ki piye, kualik nyekele. Ya, wis kesuwen gak tau nyapu. Ya, padahal Nabi itu yaknusu baitah wa yakhdumu dhaifah. Nabi kalau ketemu tamu bawa makanan sendiri untuk tamunya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Begitu Rasul. Bahkan ditawarkan agar rumahnya ada penjaganya. Ya Rasulullah, kami tawarkan kepadamu rumah ada penjaga, ada bodyguard, apa namanya, pengawal pribadi. Wah, itu pengawal pribadi itu ada 5, ada 3 lapis, ada 5 lapis. Lihat kunjungannya, kalau daerah-daerah yang serem 7 lapis, daerah yang aman 3 lapis. Wah, ada lapis-lapisan gitu. Kanjeng Nabi ditawarkan, ya Rasulullah, mau penjaga, mau innama ana abdun, aku ini hamba Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Hakadha. Begitulah Rasulullah kepada Allah, kepada orang sekitarnya, beliau memenuhi haknya. Ya, ini semua contoh ya ikhwani, contoh. Bahkan Rasulullah pernah masuk satu semak belukar, kemudian ada beliau dikasih hadiah
apa itu kayu siwak. Kayu siwak itu kemudian dipatah jadi dua. Ternyata yang satunya agak bengkok, yang satunya lurus, cakep. Rasulullah ambil. Yang lurus dikasihin sahabatnya. Yang agak bengkok untuk beliau. Faqala sahabi, si sahabat tanya, "Ya Rasulullah, anta ahak bihada?" Yang cakep, yang lurus nih lebih pantas untukmu ya Rasul. Enggak, buat kamu aja. Ya, kemudian Nabi mengatakan, "Ma min sahibin yusahibu sahiban illa yus'alu anhu yaumal qiyamah." Tidak ada seseorang berteman dengan seseorang walaupun 1 menit di dunia, kecuali di hari kiamat akan dihitung siapa yang paling memberikan hak temannya. Yang paling berhak mulia di akhirat, yang paling bertemannya paling baik walaupun sebentar ketemu. Nah, kita kalau ketemu orang, minimal kita bisa berbuat baik kepada dia, melayani minumnya atau apa, atau mungkin dengan kata-kata yang baik. Ahlan wa sahlan mas, ya Allah saya ketemu dengan seneng loh, masya Allah, farih tuh, seneng saya. Itu udah pahala. Tidaklah ada seseorang berteman dengan seseorang di dunia 1 menit, kecuali ditanya di hari kiamat, dihitung, ada hisabnya. Siapa yang paling baik dari keduanya di dalam memberikan hak temannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Adakah ajaran sosial setinggi ini? Adakah ilmu peradaban sosialis hebat ini? 1 menit ada hitungannya Pak. Orang muslim mukmin sadar kalau bersaudara, berteman, apalagi kalau sampai teman bisnis, teman di perumahan, atau mungkin teman di masjid sebagai satu jamaah. Wah, ini harus kita kompak, kita baik sama teman duduk kita, ya. Kita memiliki sapaan-sapaan yang baik. Itulah akhlak Nabi di dalam bagaimana mencontohkan hablun minallah hebat, hablun minan nas hebat. Allahumma sholli ala Muhammad. Terakhir, Rasulullah di akhir-akhir hidupnya, kira-kira seminggu 2 minggu sebelum wafat, Rasulullah sudah kelihatan badannya lemah dan agak sakit-sakitan. Dan Rasulullah jarang imami. Ketika diajak untuk ketika akan sholat jamaah, beliau nggak kuat, maka beliau memerintahkan Sayyidina Abu Bakar, muru Abu Bakrin fal yusalli bin nas. Tolong perintahkan Abu Bakar untuk ngimami para sahabat. Fasalla Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar ngimami. Jadi kalau Nabi nggak bisa ngimami, yang ngimamin Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sahabat-sahabat tentunya ya selalu nengok ke kamar Nabi, karena kamar Nabi sebelah masjid. Tiap mau sholat nungguin Nabi nggak keluar. Ya, mereka prihatin Nabi beberapa hari kadang nggak keluar. Allahumma sholli ala Muhammad. Mereka saking cintanya kepada Nabi, saking khawatirnya tentang Nabi. Bahkan pernah mereka sahabat sedang sholat, Nabi keluar dari kamar. Maka sahabat itu antara khusyuk dalam sholat dengan rasa gembira dengan keluarannya Nabi itu bercampur aduk hatinya itu. Ya Allah, senangnya itu antara khusyuknya sholat dengan senang Nabi miyos keluar dari kamar ke masjid. Sahabat senang. Ada sebagian sahabat yang hampir batalin sholat saking senangnya itu. Waktu itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq jadi imam, Rasulullah ke depan, kemudian Rasulullah sholat. Sayyidina Abu Bakar Siddiq mau mundur, dia kasih isyarat Nabi, terusin. Ini Nabi kasih isyarat, enggak ngerti kok, hanya kasih isyarat, terusin sholatmu. Wahakadha Rasulullah, walaupun dalam kondisi sakit, ya, itu beliau tetap berusaha untuk nyenengin sahabat-sahabat. Allahumma sholli ala Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Rasul Muhammad. Padahal Nabi itu dikatakan beliau mendapat rasa sakit double pada umatnya. Dan beliau tak berdoa, ya Allah, jadikanlah sakit sakaratul maut aku merasakan lipat-lipat daripada umatku. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma khaffifha an ummati.
Ya Allah, jadikan sakaratul maut ini ringan bagi umatku, karena beliau rasa itu berat. Beliau doakan, Allahumma khaffif an ummati fi sakaratil maut, ringankan ya Rabb untuk umatku dalam sakaratul maut. Beliau kepingin yang merasakan beratnya, beliau yang pasang dada, yang penting umatnya itu ringan gitu. Allahumma sholli ala Muhammad, sholli ala Nabi Muhammad. Di dalam hadis yang sahih, di hari-hari akhir itu Nabi sempat keluar dan Rasulullah berdiri atau duduk di depan, sahabat-sahabat semuanya terdiam dengan bercampur aduk rasa. Lalu sahabat berkata, lalu Nabi berkata, wahai para sahabatku, wahai sahabat-sahabatku, wahai fulan wa fulan, yang terpandang dipandang dengan khusus. Beliau berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, dan tidak lama lagi aku akan dipanggil oleh Allah. Nabi kasih briefing, siapakah di antara kalian yang pernah aku zalimi, yang pernah aku berbuat jelek kepadanya, yang pernah aku mengambil haknya dan dia belum mendapatkan hak itu dariku. Tolong sekarang aku minta kepastian, kalian memaafkannya atau kalian menuntutnya? Itu Nabi adil, Allahumma sholli ala Muhammad, sholli ala Nabi Muhammad. Rasulullah itu bersikap adil bahkan atas diri beliau, adil. Padahal Nabi sebaik-baik orang, semulia-mulia orang, selembut-lembut orang, sedermawan-dermawan orang, semulia-mulia hatinya orang. Nabi dengan adilnya berkata, hai para sahabatku, siapa di antara kalian yang pernah aku zalimi barangkali, yang pernah aku sakiti barangkali, aku sebentar lagi mau ketemu Allah. Kalau dia memaafkan, maka itu adalah amal dia. Kalau mau menuntut, silakan menuntut di sini, karena di hari kiamat akan menjadi berat itu urusan manusia itu. Sahabat semua ada yang menangis, ada yang tertunduk. Siapa yang mau nuntut Rasulullah? Tapi ada satu sahabat yang cerdik, sahabat yang cerdas. Dia, ya Rasulullah, saya. Man ismu hadir sahabi? Saya ya Rasul, saya punya urusan belum selesai dengan kanjeng Nabi. Engkau Miswar, kalau kata namanya Miswar. Engkau, iya wahai Rasulullah. Apa yang kamu rasakan dari kesalahanku? Dalam suatu peperangan ya Rasulullah, engkau memerintahkan kami baris dengan lurus. Kemudian engkau mengecek pasukan, tiba-tiba engkau melihat aku kurang lurus, engkau menusuk perutku dengan tongkatmu. Aku ingin balas ya Rasulullah. Aku ingin balas ya Rasulullah. Ditusuk perutnya, ingin balas. Sahabat yang lain, aduh, nggak bisa merespon, bingung. Rasulullah maju, wahai Miswar. Ismu Miswar, Sawar, namanya Sawar. Maju wahai Sawar. Majulah Sawar ini sampai di hadapan Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini zahirnya agak aneh, tapi dia cerdas ini orang. Ya Rasulullah, aku ditusuk dengan tongkat dan dalam kondisi aku nggak pakai baju. Kalau mengkisosnya nggak pakai baju, nggak adil dong. Cik jaluk tambah nih gitu. Rasulullah taat, ya baik. Kalau kamu mau mengkisos seperti padaku, pada yang kulakukan, seperti persis dengan yang kulakukan, akan aku buka baju. Rasulullah fafataha thiyabah. Rasulullah membuka bajunya. Ketika melihat cahaya perut Nabi SAW,
Miswar tidak sanggup untuk menahan diri dan dia langsung memeluk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dipeluk itu Rasulullah, diciumi. Rasulullah berkata, "Ma da'aka ila hadza?" Apa yang menjadikan kamu berbuat semacam ini? Engkau kan menuntut qisas. Qala ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi, tidak ada manusia semulia engkau. Aku hanya ingin mencari taktik bagaimana aku bisa menciummu ya Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena setelah engkau mengatakan bahwa engkau akan kembali kepada Allah, aku ingin sebelum engkau dipanggil Allah, aku bisa memeluk kulitmu sallallahu alaihi wasallam. Wa hakadha. Asyahid kisah ini ya, ada rasa syahdu dari cintanya sahabat tadi, Sawar tadi kepada Nabi ya, dia kepingin sebelum Rasulullah wafat itu memeluk Nabi, bisa mencium kulit Nabi langsung. Tapi di sini ada satu keteladanan bagaimana Nabi orang yang sportif. Kalau ada yang punya kezaliman belum selesai atau saya punya hak belum saya jalankan, segera menjelaskan. Jangan sampai saya mati punya hak kepada manusia yang belum saya jalankan, punya kewajiban yang belum saya penuhi. Ayyuhal ikhwan, kita mungkin tidak akan bisa seperti Nabi, jauh. Karena itu yang paling terbaik, kita jangan saling menuntut tapi saling memaafkan. Kita semua sama-sama tahu di antara jamaah ini mungkin ya, ada yang pernah ada kurang ini, kurang itu, ada salah ini, salah itu. Maka insya Allah kita kompak saling memaafkan. Siap nggih? Siap nggih? Namanya kan halal bihalal, menghalalkan. Nek koncone duwe salah dihalalke, duwe dosa dihalalke, sing sengaja gak sengaja dihalalke. Itu namanya jenengan orang yang senang memaafkan saudaranya, maka dia di hari kiamat orang yang pantas mendapat permaafan Allah. Ya, kalau kita kepingin di hari kiamat ketemu Allah, hei hambaku, kau pernah begini? Iya ya Rabb. Kau pernah begini? Iya ya Rabb. Kau pernah melakukan begini sendirian? Iya ya Rabb. Ada rekamannya? Iya, mengaku ya. Terus malaikat ditanya, bagaimana orang ini dengan saudara-saudaranya? Kata malaikat, ya Rabb, ini orang pemaaf. Ada tetangga yang salah dimaafin, ada orang begitu, semua dimaafin. Faqala, lebih dermawan mana, pemaaf mana aku dengan dia? Allah berkata, lebih pemaaf siapa, aku atau dia? Engkau ya Rabb, maha pemaaf. Kalau dia pemaaf, aku maha pemaaf, aku maafkan dia. Begitulah Allah subhanahu wa ta'ala memperlakukan hamba-hambanya yang pemaaf. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita orang yang saling bersih membersihkan, saling maaf-maafkan, dan saling memberkahi di antara kita. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin.